Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Inilah penyembahan kami ya Tuhan. Inilah hati kami untuk-Mu. Kami mau bersama memuji Engkau, Bapa dari ketinggian tahta. Bapa dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang menguji Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Mari dengan segenap hati Bapa dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang menguji Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatan-Mu
selain Engkau, Yesus. Kau Bapa yang setia, takkan tinggalkan, mengajarku selalu sampai sempurna. Serahkan seluruh hidupku, memindahkan hatiku ke rumahmu. Tak ada lagi harapan dalam hidupku selain Yesus. Serahkan seluruh hidupku, memindahkan hatiku ke rumahmu. Ada lagi harapan dalam hidup selain Yesus. Yesus. Welcome back to Iktus Digital Service, teman-teman. Ini masih minggu kedua dalam bulan Januari. Jadi rasanya masih sah kalau gue mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year buat teman-teman. Oke, teman-teman, kita masih ada di dalam tema besar kita, yaitu Never Give Up. Ya. Never Give Up. Jangan menyerah. Teman-teman, rasanya tema ini memang pas banget ya ditaruh di awal bulan, di 2022 ini, di Januari, di awal tahun, sorry. Rasanya tema ini sangat-sangat pas. Karena berkaca dari apa yang kita alami, dari apa yang kita rasakan, kita ada di dalam situasi pandemi ya. 2 tahun ini kita ada dalam situasi pandemi. Teman-teman, rasanya situasi pandemi ini banyak sekali membuat orang gagal. Banyak sekali membuat orang menyerah, putus asa. Banyak orang yang pusing sampai stres dan berujung kepada depresi, teman-teman. Dan lebih dari itu semua, banyak orang yang perjuangannya digagalkan. Perjuangannya untuk hidup benar digagalkan di dalam situasi pandemi ini, teman-teman. Ya, orang baik jadi jahat ya. Karena apa ya? Mungkin kurang kontrol dari gereja dan mungkin karena ekonomi yang sulit, akhirnya ya keadaan memaksa untuk orang-orang ini atau mungkin ada dari kita, bahkan saya sendiri pun mungkin mengalami juga ya. Mungkin menjadi jauh dari Tuhan. Intinya semua perjuangan yang sudah kita bangun banyak sekali digagalkan di dalam situasi pandemi ini, teman-teman. Satu hal yang harus kita ketahui, bahwa semua kegiatan, ini kita tahu semua kegiatan tuh dialihkan ke online, bahkan ibadah pun dialihkan ke online. Sedangkan teman-teman, kita semua tahu kelemahan generasi kita adalah handphone sekarang. Handphone, PC, laptop, itu kelemahan terbesar generasi kita sekarang. Ya. Dan tiba-tiba ibadah pun harus online. Wah. Kita lihat bahwa generasi sekarang tergila-gila sama sosmed, sama game. Itu dua ini yang paling dahsyat lah tergila-gilanya. Tiba-tiba ibadah disuruh dari HP, coba bayangkan. Kita lagi ibadah, ya kan? Lagi ibadah nih. Nonton YouTube, ibadah, ikut ibadah di Rehoboth misalkan. Tiba-tiba ada notif WA dari pacar. Tiba-tiba ada notif WA dari teman, weh mabar. Main Mobile Legends, bayangin orang lagi menyembah, WL-nya di gereja, menyembah lah, kita main Mobile Legends, main PUBG, teman-teman. Nah, artinya teman-teman, dalam 2 tahun ini, di dalam situasi pandemi ini, iblis memainkan perannya begitu sangat-sangat baik, teman-teman. Baik banget. Makanya buktinya apa? Banyak dari kita yang jatuh. Banyak dari kita yang gagal. Banyak dari kita yang sedang berjuang dalam iman, tapi jatuhnya jadi menyerah, teman-teman. Jadi menyerah. Padahal kalau kita di Rehoboth ya, yang kita yang ibadah di Rehoboth juga,
kita sering dengar Pak Gembala kita bilang apa? Justru dalam situasi-situasi seperti ini Tuhan berusaha untuk menyempurnakan gerejanya. Ya, gerejanya ya kita orang-orang percaya. Tapi pada nyatanya apa teman-teman? Banyak dari kita yang justru menyerah dalam perjuangan iman kita. Di dalam situasi pandemi ini. Banyak dari kita yang kalah teman-teman. Dan itu yang kita mau pelajari hari ini. Oke teman-teman, beberapa kali saya mencoba mencari tahu. Karena saya sendiri mengalami. Saya sempat menyerah tahun lalu. Ya, enggak tahun lalu. Dari 2 tahun lalu. Dari awal-awal pandemi pun saya sudah menyerah teman-teman. Dari awal-awal pandemi. Akhirnya saya mencoba mencari tahu beberapa kali saya mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya apa yang bikin kita ini jadi menyerah, apa yang bikin kita gagal, yang bikin kita jatuh teman-teman. Ya, kenapa banyak orang yang jatuh, orang yang begitu baik, orang yang benar-benar serius pun ikut jatuh, ikut menyerah dalam perjuangannya untuk cinta kepada Tuhan teman-teman. Itu yang saya coba cari tahu teman-teman. Dan teman-teman tahu apa jawaban yang saya dapat. Nah, banyak orang atau anak-anak muda seusia kita gini nih pokoknya, pengen buru-buru jadi bener. Ya, pengen buru-buru jadi bener teman-teman. Padahal ini baik loh pengen buru-buru jadi bener. Ya, tapi masalahnya di mana? Buru-buru teman-teman. Masalahnya ada di buru-buru ini. Ya, belum apa-apa, baru doa sekali nangis, langsung merasa hidupnya dekat sama Tuhan. Itu nggak bisa dipungkiri, banyak dari kita yang begitu. Doa sedikit merasa dekat sama Tuhan. Akhirnya apa? Nggak punya dasar apapun, nggak punya dasar apa-apa. Ya, baru doa nangis langsung bilang dekat sama Tuhan. Nggak punya dasar apa-apa, akhirnya apa? Angin lewat dikit ketiup. Angin lewat dikit ketiup. Ini fakta teman-teman. Dan saya pun mengalami, saya pribadi pun nggak cuma ngomong, tapi saya mengalami ini. Karena saya pernah jatuh. Begitu. Dan ternyata ada yang unik ini. Yang unik adalah kita tahu hampir semua pastogram aktif ya selama di dalam situasi pandemi ini. Dan akhirnya memang baik, banyak orang yang terinspirasi dari mereka. Balik lagi ada juga anak-anak yang saking terinspirasi malah mau hidup seperti pastogram itu. Malah mau jadi kayak itu pastogram. Nah akhirnya jadi salah arah nih. Harusnya kita hidup seperti Kristus, malah nih kita atau teman-teman mungkin ada anak-anak yang lain malah berusaha mengikuti gaya itu pastor gitu kan. Nggak salah pastor ya, tapi ya balik lagi kenapa kita harus ngikutin pastornya ya. Oke. Lebih sadisnya lagi, orang-orang yang benar-benar serius mau hidup buat Tuhan juga ikut-ikutan menyerah. Bukan ikut-ikutan, tapi memang menyerah, gagal karena kesulitan melewati situasi seperti ini mungkin. Nah, alasannya teman-teman, alasannya yang saya temukan karena mereka tanpa mengukur kemampuan spiritualitas mereka, kemampuan rohani mereka. Yang mereka tahu tiap hari mereka ngejar, lari terus, seakan-akan tuh Tuhan tuh lari juga, seakan-akan Tuhan nggak diem nunggu kita gitu loh. Dan akhirnya ya udah, akhirnya karena lari terus capek teman-teman, kehabisan nafas. Akhirnya apa? Nyerah karena capek. Padahal satu hal yang penting, yang paling penting kita harus tahu, Tuhan nggak kemana-mana teman-teman. Tuhan nggak kemana-mana. Tuhan ada di tempat yang sama. Ya, kalau boleh gue pinjam analogi lomba, ya Tuhan itu garis finishnya. Lomba maraton, Tuhan tuh garis finishnya. Masa lomba maraton udah berkilo-kilo, finishnya juga ikutan lari? Gak mungkin teman-teman. Tuhan ada di tempat yang sama menunggu kita teman-teman. Kenapa kita harus lari? Kenapa kita harus terus ngejarnya tuh gak pakai ngukur kemampuan kita? Akhirnya kita kehabisan nafas dan capek. Kenapa teman-teman? Itu makanya tadi di awal saya sempat bilang, ini banyak orang gagal tuh gara-gara ngebet banget mau jadi bener. Gitu loh. Tanpa maunya instan, tanpa melewati proses-proses yang ada. Ya akhirnya tadi jatuh, akhirnya nyerah teman-teman. Oke teman-teman, rasanya kita sudah menemukan masalahnya ya. Masalah kenapa banyak dari kita yang menyerah, banyak dari kita yang jatuh adalah kita yang terlalu terburu-buru. Kita yang maunya instan untuk jadi benar teman-teman. Dan itu yang mau kita selesaikan sekarang teman-teman. Teman-teman percayalah, Tuhan tidak kemana-mana. Tuhan tuh garis finish. Ada di situ terus teman-teman. Tuhan nunggu kita. Gak perlu kita instan. Gak perlu kita maunya instan. Gak perlu kita lari kayak apa ya, lari yang tidak mengukur kemampuan kita, lari sejauh mungkin, akhirnya capek dan nyerah teman-teman.
Tuhan tidak kemana-mana. Tuhan ada di tempat awal dia berdiri, teman-teman, menunggu kita. Mungkin teman-teman ada beberapa dari kita yang ada di titik capek. Ada di titik capek. Teman-teman please jangan menyerah lagi. Jangan menyerah lagi. Kenapa? Karena kalau kita capek, udah kita gak perlu maksain dulu untuk langsung maju. Enggak, teman-teman, kita bisa diem di tempat dulu, kita renungkan dulu. Kita diem di tempat, jangan ngejar terus, jangan lari, jangan maunya instan, maunya cepet, teman-teman. Kita bisa istirahat dulu. Gak masalah loh, gak masalah kalau kita mau diem di tempat dulu. Yang jadi masalah adalah kalau kita menyerah, teman-teman. Menyerah ya. Karena oke, kita boleh gagal. Tapi minggu lalu di sharing minggu lalu Ko Gren bilang apa? Gagal itu bukan untuk kita jatuh selamanya, bukan untuk kita jadi jatuh selamanya. Tapi dari kegagalan itu kita bisa belajar untuk gak masuk ke lubang yang sama. Ya, kita bisa diem dan koreksi apa yang sudah terjadi di belakang. Kalau kita sudah kuat, kita siap untuk maju, baru kita maju, baru kita kejar lagi. Teman-teman, kalau boleh saya gambarkan, kita ini adalah seorang pejuang. Dan juga bisa dibilang kita seorang atlet. Atau kita bisa dibilang seorang petualang. Ketiga-tiganya ini memiliki tujuan yang sama. Seorang pejuang harus memiliki sikap pantang menyerah. Dia tidak akan pulang, dia tidak akan pergi kabur sebelum dia meraih kemenangan. Atlet pun harus memiliki mentalitas pantang menyerah. Nah, kemudian petualang pun teman-teman harus berani melangkah dan tidak menyerah pada rintangan apapun. Demikian pun kita, teman-teman, kita orang percaya ada di gelanggang perlombaan iman, teman-teman. Kita sedang melakukan perjuangan iman ya. Nah, tentu kita harus memiliki mentalitas pantang menyerah itu, teman-teman. Kita harus meraih kemenangan. Kemenangannya di mana ya? Sampai kepada kesempurnaan itu baru kita bisa dibilang menang. Itu, teman-teman. Baik, teman-teman. Kalau kita tidak mau menyerah, kalau kita mau tetap kuat, kuncinya adalah kita sembunyi di balik hadirat Tuhan. Di awal tadi saya sempat bilang iblis dalam 2 tahun ini memainkan perannya dengan begitu sangat baik, teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau menyerah, teman-teman tidak mau masuk jerat iblis, digagalkan iblis, teman-teman, kuncinya satu. Kita sembunyi di balik hadirat Tuhan. Karena apa? Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, jangankan menyentuh, bahkan melihat saja iblis tidak bisa, teman-teman. Oke, kita sudah sampai di ujung sharing ini ya, bukan khotbah, sharing ini. Teman-teman mungkin bertanya-tanya kenapa bisa cepat banget nih sharing. Ya teman-teman, karena jujur ini mendadak. Jadi oke, kita kembali lagi. Kita kesimpulan, teman-teman, kita udah sama-sama tahu tadi, saya sudah sampaikan di awal apa yang sebenarnya membuat orang-orang gagal. Tadi teman-teman capek, lari ngejar terus maunya instan, akhirnya capek, nggak ngukur kemampuan. Teman-teman, saya harap setelah mendengar ini semua kita juga bisa ngerem-ngerem. Bukan ngerem-ngerem, tapi lebih tepatnya lebih ke kita bisa ikuti semua prosesnya. Pelan-pelan, kalau capek kita istirahat. Nggak harus maju terus. Kita bisa diam di tempat dulu untuk kita istirahat. Kita renungkan apa aja yang udah terjadi di belakang. Jangan sampai di depan kita jatuh lagi di lubang yang sama, teman-teman. Kemudian yang terakhir tadi saya juga sempat sampaikan. Ingat teman-teman, kalau kita mau kuat, kalau kita tidak mau menyerah, kita harus sembunyi di balik hadirat Tuhan. Supaya si iblis, si jelek itu tidak bisa menyentuh kita. Ya, oke teman-teman, mungkin ini aja sharing dari saya. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat sharing hari ini, Bapak. Kami mau berjuang untuk berkenan, Bapak. Lindungi kami, sembunyikan kami di balik hadirat-Mu. Agar kami bisa tetap kuat, kami bisa melanjutkan perjuangan kami. Kami tidak menyerah, Bapak, untuk melalui semua situasi yang ada. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat sharing hari ini. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.
Tuhan.